Hello Brovers, beberapa waktu yang lalu Marvel Studio akhirnya merilis TV spot lagi untuk Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pada TV spot itu banyak banget adegan-adegan baru yang layak buat kita bahas lah ya. Tapi nggak hanya itu, ternyata durasi dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness sudah di-reveal, yaitu sekitar 2 jam 6 menit. Tentunya berita ini bertolak belakang dengan rumor yang mengatakan kalau durasi film Doctor Strange itu sekitaran 2 jam 20 menit. Apa jangan-jangan ada banyak adegan yang di-cut apa bagaimana, mengingat film ini tiba-tiba dikabarkan jadi PG-13, padahal pada trailer itu diliatinnya Wanda itu kan kayak udah berlumuran darah gitu kan ya. Agak kurang make sense aja gitu kalau tiba-tiba PG-13, padahal kayaknya ada banyak adegan-adegan brutal kayak di Moon Knight. Tapi seperti biasa, sebelum mulai videonya alangkah baiknya kalian subscribe dulu, aktifkan juga loncengnya biar kalian selalu update seputar film-film Marvel ataupun DC di channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan. Ini dia breakdown TV spot Doctor Strange in the Multiverse of Madness dengan judul Fate scene per scene. And welcome back to Clip on X Breakdown. Adegan TV spot dibuka dengan kelanjutan dari Doctor Strange yang mengunjungi Wanda di rumahnya yang terakhir terlihat di series WandaVision. Namun dialognya itu lanjutan dari yang sebelumnya ya. Doctor Strange ini berkata multiverse it's life or death, yang mungkin memaknakan kalau perkara multiverse di film ini akan jauh lebih mengerikan ketimbang masalah sebelumnya tentang Infinity Stones. Itu sebabnya mungkin Doctor Strange berniat untuk bertanya soal ini ke Wanda. Terlebih lagi Wanda pun di adegan trailer sebelumnya bilang kalau dia itu sudah tahu sistem multiverse dari Vision. Maka dari itu pastinya Wanda juga sudah mengerti seperti Chavez tentang multiverse. Lagi-lagi adegan ini kayaknya sebelum Wanda itu mengubah proyeksi di sekitar Doctor Strange menjadi merah kelam, karena pada trailer itu kan Doctor Strange memakai baju yang sama, cuman angle-nya aja berbeda dan CGI di sekitarnya tuh berbeda. Bisa aja keadaan indah yang kita lihat di TV spot itu hanyalah ilusi dari Wanda, atau mungkin aja bisa aja kebalikannya. Mungkin karena Wanda itu tersinggung dengan perkataan Doctor Strange, dia akhirnya merubah realitas di sekitarnya menjadi sangat mengerikan seperti yang ada di trailer sebelumnya. Dan ini sesuai dengan dialog dari Wanda di trailer sebelumnya kalau dia merasa tidak adil karena Doctor Strange juga melakukan kesalahan tapi malah dianggap sebagai hero. Giliran dia yang melakukan kesalahan tapi malah dianggap sebagai musuh. Nah, Doctor Strange di TV spot ini sebelum masuk poin itu dia sempat bilang kalau dia bisa aja mengandalkan atau memanggil Avengers yang lain pada kasus ini sebenarnya. Namun Wanda bilangnya intinya tuh ya udah ada another Avengers gitu, kenapa ke gua gitu. Nah, sebenarnya ini tuh kayak agak abu-abu gitu sih, karena secara logika memang banyak anggota Avengers yang sepertinya akan menjadi New Avengers di Marvel Studios. Ada Kate Bishop, ada Yelena Belova, ada Captain America Sam Wilson, belum nanti juga ada Ironheart, ada Kamala Khan atau Miss Marvel, dan masih banyak lagi. Jadi wajar kalau Wanda mungkin nyebut New Avengers ini karena generasi sebelumnya udah pada selesai. Tapi gue mikirnya kalimat ini malah Wanda ini kayak merefer ke Illuminati ya, yang menurut Wanda adalah Avengers lain, dan mungkin dia udah tahu ini bisa aja jadi referensi ke arah sana, karena kalau kita pikir-pikir sepertinya pada adegan ini Wanda belum tahu kalau nama organisasi di universe yang lain itu Illuminati gitu. Bisa aja dia sempat astral projection, cuman dia lihat sekilas aja ada Avengers lain di universe lain, karena seperti bocoran sebelumnya kalau si Wanda ini emang cuman bisa astral projection untuk pergi ke berbagai universe. Adegan ini mirip banget dengan percakapan yang akhirnya terbukti di No Way Home. Polanya tuh sama gitu ya. Waktu di final trailer Dr. Otto kan bilang you are not Peter Parker. Sebenarnya itu kan jadi konfirmasi bahwa di film itu ada Peter Parker lain, walaupun tidak ditampilkan dalam trailer ya. Itu sebagai konfirmasi dari tokoh lain aja gitu. Sama kayak Wanda ini yang bilang another Avengers, bisa aja emang itu jadi konfirmasi bahwa memang bakalan ada banyak cameo di film ini, terutama organisasi Illuminati, dan ada si itu pokoknya, si yang pakai 3 Infinity Stones katanya.
Kemudian adegan berlanjut pada scene yang sama yang udah diputar dari teaser, trailer sampai beberapa TV spot kemarin juga, yaitu adegan Doctor Strange membuka sebuah pintu yang mengarah ke dimensi di mana pada dimensi itu terdapat sebuah altar yang sangat bercahaya. Kuat diduga itu adalah counter dari Darkhold dan jadi kunci untuk mengalahkan Wanda. Nama benda yang bercahaya di altar itu adalah Book of Vishanti atau buku dari Vishanti atau buku Vishanti lah. Penjelasannya udah gua pernah upload ya di video yang lain, kalian klik aja di pojok kanan atas aja cuy. Oke, lanjut pada adegan berikutnya yang masih di adegan yang sama seperti di teaser trailer sebelumnya, di mana kamar Tats diserang habis-habisan hingga banyak bangunan yang terbakar dan meleduk. Terus kita juga bisa melihat Wong yang sudah penuh luka. Terus kita bisa perhatikan ya, backgroundnya ternyata masih sama di kamar Tats juga. Dia lagi kayak natap seseorang, entah itu Wanda atau justru ada villain lain di atas Wanda gitu yang mengendalikan segala halnya. Jadi sistemnya tuh sebenarnya kayaknya nih ya, mirip-mirip kayak Civil War gitu dulu. Ada Zemo yang memperalat seseorang gitu kan. Nah siapa tahu si Wanda ini juga diperalat oleh seseorang ini. Kemudian diperlihatkan scene yang sama seperti pada teaser trailer, yaitu Nyai Wanda yang sedang melayang penuh kesaktian gitu pakai ilmu hitamnya dia, anjir. Kita bisa lihat di situ tangannya tuh udah hitam gitu ya, yang mengartikan kalau dia itu ya udah terkena efek samping dari Darkhold itu sendiri ya. Kemudian kita akan diperlihatkan sepersekian detik itu sosok yang ternyata menyerang kamar Tats. Dan ternyata benar, yang nyerang kamar Tats itu adalah Nyai Wanda. Kalau kita perhatikan pada adegan trailer atau teaser sebelumnya, itu kan diperlihatkan kalau kamar Tats itu diselimuti kabut hitam tebal gitu kan. Terus juga kalau kita perhatikan serangan-serangannya tuh emang agak-agak berwarna merah gitu. Bisa aja memang itu adalah serangan dari Nyai Wanda. Dan sosok yang berada di balik awan gelap itu adalah Nyai Wanda itu sendiri. Ini makin menguatkan teori kalau nanti Wanda ini emang benar-benar jadi villain yang sangat overpower sekali. Ya iyalah. Lu inget gak tuh dulu di Endgame Thanos nyaris mati anjir dibejek. Bahkan armornya aja yang katanya terbuat dari uru gitu kan bisa remuk. Buat yang nggak tahu, uru tuh bahan logam yang menjadi bahan baku pembuatan Mjolnir dan juga Stormbreaker, dan itu diremukin anjing sama si Wanda. Terus dilanjutin lagi pada ledakan besar di markas Illuminati. Tahu dari mana lu bang itu markas Illuminati? Ya gampang, itu di langit-langitnya juga udah kelihatan cuy. Kemungkinan besarnya ya ini emang pertarungan hebat Nyai Wanda versus varian Captain Marvel yaitu Maria Rambeau. Terus juga kalau lu perhatiin ya sahaya anjir yang mental, kayaknya antara Maria Rambeau atau Nyai Wanda ya, entahlah. Pokoknya antara dua mereka itu ada yang mental nih cuy. Kemudian diperlihatkan Baron Mordo yang bersiap-siap menggunakan pedangnya, dan kalau kita perhatikan di backgroundnya itu ini udah legit ya berada di markas Illuminati, yang berarti Baron Mordo ini adalah varian dari universe tersebut mungkin. Terus kalau lu perhatikan sekilas pada saat Baron Mordo hendak menusuk Doctor Strange pakai pedang, ternyata lokasinya itu tepat di hadapan para petinggi Illuminati. Kita bisa melihat detail dari kursi yang ternyata kosong. Ya, kursinya di masking cuy. Padahal ketika Doctor Strange dipanggil pada adegan trailer sebelumnya, beberapa kursi di situ tuh sudah diisi gitu. Walaupun emang ada yang kosong juga. Siapa tahu emang di masking aja buat dirahasiakan biar jadi surprise nanti. Anda ngerti lah, itu si papa Mission Impossible pasti ada kayaknya deh. Terus pada adegan berikutnya diperlihatkan satu monster yang kuat diduga, dia disebut Iblis Chthon. Gue jelasin singkatnya aja ya. Chthon ini merupakan dewa mistik yang emang jadi spesialis sihir gelap atau dark magic. Chthon ini juga jadi identitas pertama sebagai penyihir dark magic di bumi. Kalau nggak salah ada di komik Silver Surfer annual, cuman gue nggak tahu annual yang keberapa. Koreksi aja kalau gue salah. Chthon ini katanya adalah sosok yang membuat buku Darkhold. Jadi itu karena dia jadi pionir gitu, penyihir kegelapan pertama di bumi, dia menulis mantra-mantra terlarangnya itu di sebuah lembaran yang biasa kita kenal sebagai Darkhold. Tapi lagi-lagi kalau kita perhatikan dari bentuk dan perilakunya, monster ini tuh kayak B aja gitu nggak sih? Jadi kayak monster
luar biasa yang emang dikendaliin sama Wanda aja gitu mungkin. Dari awal teaser kemarin juga kita akan dibikin heboh tuh karena Shuma Gorath bakal hadir. Nggak taunya beda, yang hadir itu namanya Gargantos. Jadi ya gue nggak mau naruh ekspektasi tinggi kalau ini Chthon, karena secara logika level Chthon itu kan kayak harusnya di atas Wanda gitu kan ya. Tapi kalau di sini kayak terkesan dia dikendaliin sama Wanda gitu. Takutnya ini cuman monster biasa aja yang emang kebetulan mirip aja gitu. Walaupun banyak yang yakin itu Chthon, tapi gue pribadi ya gue mau nurunin ekspektasi aja, karena kemarin perkara Gargantos gue jadi mager gitu anjing berteori. Terus kalau lu perhatikan mata dari si monster ini tuh merah menyala yang membuat gue makin yakin kayaknya ini adalah bagian dari sihir Wanda. Ingat nggak dulu tuh Wanda emang bisa mengendalikan ataupun memanipulasi pikiran orang pakai kekuatannya. Kalau nggak salah Hulk pernah ngamuk ya di Avengers Age of Ultron gara-gara Wanda. Terus kalau lu perhatikan lebih detail lagi, terdapat pantulan cahaya merah yang makin membuat gue yakin banget pasti ini tuh ada hubungannya sama Wanda. Entah Nyai Wanda bikin sihir lagi yang merepotkan Doctor Strange atau yang lainnya. Adegan ini dibarengin dengan dialog dari Doctor Strange yang mengatakan kalau takdir multiverse itu bergantung pada dia dan Wanda. Ini makin menguatkan teori kalau Doctor Strange itu datang ke rumah Wanda memang untuk memperingatkan Wanda. Bisa jadi ya begitu kejadiannya, sampai akhirnya si Wanda ini mengubah proyeksi di sekitarnya karena tersinggung. Terus adegan ini dilanjut dengan diperlihatkan dua monster, Wong dan Nyai Wanda yang bersiap untuk melawan sesuatu. Masih belum jelas siapa yang dihadapin Wanda ini, dan yang makin bingung lagi adalah kok Wong ini berada di pihaknya Nyai Wanda ya. Terus juga kita bisa lihat detail dari tempatnya yang ternyata ini adalah tempat yang sama ketika America Chavez melancarkan pukulan. Tempatnya sama persis di sebuah altar yang di belakangnya itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran. Banyak juga yang menduga sebenarnya ini adalah kastil Darkhold karena emang ornamen-ornamen ukirannya tuh ala-ala tempat mistis gitu ya cuy. Terus kalau kita perhatikan pada adegan ini tuh si Wong kayak keren banget gitu ya anjir. Spellnya tuh bisa diubah gitu jadi pedang anjir, GG cuy CGI-nya. Tapi di satu sisi kalau lo perhatikan kok Wong kagak kena refleksi ini ya, nggak kena refleksi cahaya efek warna merah gitu, sedangkan Wanda tuh kayak ada di wajahnya kayak kena refleksi cahaya merah. Si Wong kenapa enggak ya? Apa jangan-jangan di masking anjing? Kemudian berlanjut diperlihatkan Doctor Strange yang sedang terkejut melihat sesuatu. Kayaknya ini adegan di mana Doctor Strange itu baru aja melihat monster Gargantos yang menyerang New York di saat pernikahan Christine Palmer berlangsung. Terus kalau kita perhatikan di sini dia nggak pakai Cloak of Levitation ya. Apa mungkin bener sesuai dengan teori logika dasar aja gitu? Cloak of Levitation sempat robek terus akhirnya ditampel, makanya ada bentuk biru gitu di belakangnya. Kemudian berlanjut diperlihatkan Doctor Strange dan Wong yang sedang bersiap-siap untuk menghadapi serangan dari Wanda. Adegan ini adalah adegan sambungan yang ada di trailer sebelumnya di mana diperlihatkan ada awan tebal yang akan menyelimuti kamar Touch. Adegan TV spot ini diakhiri dengan Doctor Strange yang menggunakan spellnya untuk menyerang sesuatu. Lokasinya ya masih berada di kamar Touch kayaknya ya. Oke, ini gua ada teori yang sebenarnya pakai logika-logikaan aja. Lu sadar nggak sih dari teaser terus trailer terus TV spot, Marvel Studio itu berusaha mengalihkan topik terus cuy. Contoh di teaser Doctor Strange Multiverse of Madness kemarin, orang-orang pada dibikin terkejut gitu kan sama Sinister Strange yang diperlihatkan di awal gitu. Banyak yang beranggapan langsung tuh kalau Sinister Strange itu adalah villain utama. Banyak tuh teori. Terus langsung diperbincangkan banyak orang gitu kan. Setelah beberapa bulan langsung tuh dihajar lagi sama trailer terbaru. Di situ makin dibikin beda lagi dari teaser karena Sinister Strange nggak lagi digambarin sebagai villain gitu kan. Dan orang mulai digiring lagi opininya ke arah Illuminati yang hadir karena sesuai sama bocoran. Sedangkan di satu sisi Marvel itu berusaha menyembunyikan siapa villain yang mungkin menghasut Wanda. Di trailer diperlihatkan secara terang-terangan ya kalau Wanda itu emang jadi jahat. Sampai brutal banget lah fight-nya dan berlumuran darah. Terus sekarang di TV spot justru beda lagi. TV spot ini justru mengarahkan para fans untuk tidak meyakini Wanda adalah villainnya karena memperlihatkan Wanda dan Wong yang berada pada satu kubu dan ingin bertarung melawan sesuatu. Itu yang masih menjadi tanda tanya. Dan kalian jangan lupa kalau Wong
pun ada variantnya nanti, yaitu asistennya si Defender Strange, namanya ya Defender Wong. Kita nggak tahu nih Defender Wong ini bentukannya gimana, terus nasibnya bakal kayak gimana. Makin kesini polanya tuh makin diacak-acak biar orang-orang melupakan bocoran cerita yang sempat tersebar dulu banget tuh. Kalau lu sadar sih kayak gitu ya, gue nggak tahu kenapa sadarnya tuh ya ke arah situ. Karena mungkin dulu sempat bocor sebagian gitu ya, terus mereka langsung reshoot dan giring orang biar nggak menebak-nebak cerita yang mereka buat. Tujuannya apa ya? Biar orang penasaran dan beli tiketnya cuy. Intinya kan gitu, cuan. Lihat aja di pengumuman TV Spot ini. Di US tanggal 6 April udah bisa dipesen tiketnya cu. Gila nggak tuh, sebulan sebelum tayang udah ada presale anjir. Bener-bener jebakan Batman banget ya buat nyaring duit. Semoga aja filmnya ya bagus ya, nggak hanya modal fanservice doang kayak No Way Home. Terlebih lagi yang garapkan Sam Raimi gitu kan. Karya trilogi Spider-Man-nya ya masih yang paling bagus lah sampai saat ini. Semoga aja Sam Raimi bisa bikin film Doctor Strange ini ya berbeda gitu dari film MCU lainnya. Jadi nggak terpaku sama otaknya Kevin Feige aja. Kayaknya bakal ada trailer lagi deh yang terakhir. Biasanya sih polanya gitu ya. Final trailer ini kayaknya bakalan rilis kali ya. Dan mengingat emang sebulan lagi kan mau rilis. Dan gue jamin final trailernya pasti ngasih clue yang beda lagi buat giring opini lagi biar orang pada lupa soal tebak-tebakan film. Kalau gue sih yakinnya emang Nyai Wanda bakal jadi jahat. Cuman pasti ada something yang nge-trigger dia gitu. Entah itu dihasut dan lain sebagainya. Bisa aja dihasut Nightmare, bisa juga sama Shenton yang sesungguhnya gitu yang gak diliatin. Atau bisa aja emang dianya aja yang lagi fucked up aja kondisi mentalnya. Udah sama Vision dibunuh, anaknya ngilang, terus akhirnya tinggal menyendiri. Anjir, suram pisan gini kisahnya Nyai Wanda teh. Oke, mungkin segitu dulu breakdown TV Spot kali ini. Kalau ada yang terlewatkan sampaikan aja di kolom komentar. Selamat menunaikan ibadah puasa. Gua Kleponex pamit undur diri and I'll come see you next time.